Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan baru. Hari ini Sabtu 1 Oktober 2022. Maka marilah sebelum kita menjalani hari-hari kita dalam satu bulan ke depan, hari ini terlebih dahulu kita mau disapa oleh firman Tuhan. Maka marilah kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari dan bulan yang baru Kau berikan bagi kami hari ini. Tidak terasa kami sudah masuk ke bulan Oktober 2022. Kami mau sepanjang hari-hari ke depan kami semakin baik dan benar di hadapan-Mu, karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sudah luar biasa Kau tunjukkan kepada kami. Hari ini pun kami mau bersama dengan Engkau saja mengisi hari-hari kami, maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kitab Ulangan ini adalah pengajaran nasihat yang disampaikan untuk kesekian kalinya, karena sebelumnya telah dituangkan dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Maka apa yang tertuang dalam kitab Ulangan ini, sebagaimana judul dari kitab ini, banyak mengulangi kembali apa yang sudah disampaikan dalam 4 kitab sebelumnya. Yang disampaikan adalah suatu peringatan kepada umat Tuhan agar mereka menyadari yang pertama besarnya penyertaan Allah dalam hidup mereka. Bahwa tangan Tuhan disimbolkan sebagai kekuatan Allah, sebagai penyertaan Allah, sebagai kekuasaan Allah yang absolut di tengah-tengah kehidupan seluruh alam ciptaan ini, termasuk dalam kehidupan manusia. Kata tangan ini seringkali dikonotasikan sebagai suatu kemampuan atau power yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seorang pemimpin, dia apabila berlaku otoriter, maka dia disebut sebagai seorang yang bertangan besi. Kita juga bisa memahami orang yang seperti itu sebagai orang yang tidak punya toleransi, tidak mempunyai perasaan, sehingga menggunakan kekuasaannya atau tangan besinya dalam tanda kutip untuk memimpin dan menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Maka kalau kita lihat di sini, Tuhan memiliki kuasa yang melindungi kita tidak hanya dari atas tapi juga dari bawah, dari samping, kiri dan kanan, melingkupi kita semuanya. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga kita, memampukan kita dan memberkati kita. Pada kala orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di situ juga Tuhan menunjukkan simbolik dari tangannya yang menggunakan manusia, yaitu Musa. Musa dijadikan Tuhan sebagai simbol dari kekuatan tangan Allah. Misalnya saja dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 11. Manakala Musa mengangkat tongkat Allah dengan tangannya, orang Amalek yang gagah perkasa itu kalah. Dan saat ia menurunkan tangannya, maka orang Amalek itu menjadi menang. Itu adalah simbol atau gambaran yang ditunjukkan Allah kepada orang Israel, bahwa kekuatan Allah itu sangat luar biasa dan bisa menggunakan manusia lainnya untuk menunjukkan, menyatakan kuasa Allah, kekuatan lengan atau tangan Allah. Kita juga bisa melihat dalam perjalanan-perjalanan hidup kita, begitu banyaknya penyertaan Tuhan yang berlaku luar biasa dalam hidup kita. Dia bisa mengusir musuh kita, dia bisa memampukan kita untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, dan di dalam kuat kuasa Tuhan, maka kita bisa memunahkan seluruh hal-hal yang menjadi kendala dalam perjalanan hidup kita atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini.
Bersama dengan kuat kuasa tangan Tuhan, apapun pergumulan yang kita hadapi bisa kita hadapi dengan penyertaan yang luar biasa. Kalaupun kita merasa lemah, Tuhan akan memampukan kita, menguatkan kita mengalami segala kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Namun, mungkin ada muncul pertanyaan dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyatakan dirinya berkuasa, tangannya begitu hebat untuk menjaga kita, sementara kita merasakan banyak kegagalan, sementara kita bisa merasakan banyaknya kehancuran dalam perjalanan hidup kita. Hal yang bisa dilihat dari segi sudut pandang spiritual tentang apa yang terjadi dalam hidup kita adalah apabila kita dalam hidup ini mengalami banyak penderitaan, tantangan, kesulitan, dan sulit sekali merasakan keberhasilan, mungkin saja Tuhan sedang menguji kita. Mungkin saja Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh bersabar, menunjukkan kualitas kesabaran kita dalam hidup ini. Tapi bisa jadi memang kalau kita sudah menyampaikan hal-hal dalam kehidupan kita ini, kita juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, maka perlu juga kita untuk introspeksi diri. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Baiklah, kiranya kita dalam hidup ini boleh introspeksi diri. Jangan-jangan memang karena kesalahan, karena dosa kita, maka seruan-seruan kita tidak sampai kepada Tuhan. Bukannya Tuhan kurang kuat untuk menjaga kita. Bukannya tangan Tuhan sangat lemah untuk mengulurkan berkat-Nya kepada kita. Tapi mari kita juga boleh untuk melihat ke dalam diri kita. Siapa tahu masih ada hal-hal yang perlu kita benahi agar kita boleh menerima anugerah yang akan Tuhan curahkan sebagaimana yang kita mohonkan kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, di awal bulan ini, marilah kita semakin merenungkan hidup kita, perilaku kita, agar dalam hari-hari kita, untuk menjalani waktu-waktu ke depan, kita boleh semakin terbuka dengan segala kekurangan kita, dan kita boleh membenahi diri agar tangan Tuhan yang gagah perkasa itu bisa kita rasakan bekerja untuk memberikan anugerah dalam hidup kita, karena Dia mengasihi orang yang melakukan pertobatan dan mau berupaya untuk hidup lebih benar lagi. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, kita jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan pembaharuan perilaku hidup kita masing-masing. Sebab Tuhan itu berkuasa sejak dahulu, sekarang, sampai kekal. Dalam kegiatan atau apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, kita yakin dan percaya Dia tidak akan meninggalkan kita apabila kita selalu mengingat dan berseru ke dalam tangan pengasihan-Nya. Dalam Yesus, kita yakin semuanya dapat dikalahkan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau ingatkan kami supaya untuk hari-hari ke depan kami semakin berserah kepadamu, bahwa apabila kami mempunyai banyak kelemahan dalam hidup ini, mampukan kami untuk membenahinya, merubahnya. Apabila kami pada saat ini menjadi seorang pemarah, supaya kami boleh menjadi orang penyabar. Apabila kami pada hari-hari yang lampau adalah orang-orang yang sudah suka bersungut-sungut, mampukan kami supaya hari ke depan lebih banyak bersyukur. Apabila kami pada hari yang lampau lebih sering untuk melihat kekurangan-kekurangan orang lain, maka biarlah untuk ke depan kami boleh melihat lebih banyak kepada diri kami dan kekurangan kami, agar kami juga bisa merasakan hari-hari ke depan ini boleh bersikap lebih positif lagi dan lebih berkenan di hadapan-Mu, agar tangan-Mu yang gagah perkasa itu bisa kami rasakan bekerja, menopang dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu. Amin.